Halo sahabat Nova, saya Dr. Suksma Gita Pratidina, dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Pondok Indah, dan Pondok Indah Bintaro Jaya. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan reproduksi wanita. Yuk, mari kita tonton video berikut ini. Bulu di daerah pubis itu memang mempunyai fungsi untuk proteksi barier mekanis terhadap pengaruh luar. Pengaruh luar itu bisa dari kotoran, debu, dan bakteri. Akan tetapi kita tahu di daerah pori-pori yang ada bulunya tentunya mempunyai kelenjar minyak dan kelenjar keringat yang cukup banyak. Nah, jadi bayangkan jika misalnya area berbulu dengan bulu yang kadang cukup panjang dan area berkeringat, kita tidak jaga kelembabannya, tentu lambat laun akan mempunyai pengaruh kesehatan. Nah, tapi bagaimana untuk mengatur area di daerah bulu pubis menjadi kondisi yang tidak ada keluhan? Nah, secara alami memang bulu ada di situ, akan tetapi jaga supaya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu panjang. Bisa dengan cara di trimming atau bisa cara dihilangkan dengan berbagai cara. Bisa mencukur, bisa waxing entah dengan karamel atau dengan wax, atau bisa juga dengan tindakan-tindakan dengan sinar seperti IPL atau bisa juga dengan laser hair removal. Jika dilakukan secara tepat, mencukur tentunya tidak mempunyai keluhan efek samping. Akan tetapi yang kita mesti ingat adalah kondisi kulit pada saat kita mencukur tentu erat hubungannya dengan gesekan pada saat kita mencukur. Pastikan kondisi kulit dalam kondisi sehat pada saat itu, tidak ada iritasi, tidak ada radang, tidak ada luka, dan pastikan pada saat kita mencukur kita memiliki razor atau memiliki silet yang cukup tajam. Nah, jika kita biasa untuk mencukur dan membeli over the counter produk yang untuk mencukur, pastikan dalam satu handpiece mempunyai lebih dari 2 atau 3 blade. Nah, dengan kondisi kita mempunyai lebih banyak blade atau lebih banyak silet, pada saat sekali kita menghapus atau kita menggores di kulit, tentunya lebih banyak bulu yang ikut lepas dibanding kita melakukan pengulangan di area tertentu secara berulang-ulang. Jadi tajam atau tidaknya, banyaknya gesekan atau sedikitnya gesekan tentu akan mempengaruhi kondisi sisa setelah kita cukur. Baik, tentunya apabila kita melakukan tindakan mekanis dengan menggeser dan menggunakan benda bahan tajam, tentu sangat ada resiko untuk terjadinya luka. Luka biasanya terjadi malah jika kita tidak mempunyai blade yang tajam. Dengan blade yang biasanya tumpul, kita akan melakukan pengulangan yang berulang-ulang. Dan biasanya kondisi ini sering juga karena jika kita tidak bisa memilih pada saat yang kita lakukan pencukuran, pada saat itu kondisi kulitnya biasanya tidak sehat. Jika kondisi kulit sehat pada saat itu, tentunya kita bisa terhindar dari kondisi iritasi. Jadi gini, biasanya durasi untuk kita melakukan pencukuran memang tergantung dari kecepatan pertumbuhan. Nah, tapi kita juga mesti tahu timing kapan kita bisa dan kapan kita aman untuk mencukur bulu di daerah kewanitaan. Jadi pastikan sebelum kita biasanya mencukur, kondisi daerah kulit tersebut dalam keadaan basah, dan kalau bisa kita bisa menggunakan krim atau foam yang khusus untuk mencukur. Dalam hal ini akan membantu pada saat kita mencukur kulit menjadi lebih licin dan terhindar terhadap gesekan yang tajam. Nah, biasanya frekuensi tergantung dari kecepatan tumbuh bulunya tersebut. Nah, sebenarnya akan aman jika kita melakukan sebanyak 1 kali seminggu cukup. Nah, jadi setiap tindakan yang untuk mengurangi atau menghilangkan bulu di daerah kewanitaan tentunya banyak banget karakter perbedaan, kekurangan, dan kelebihannya. Nah, untuk kondisi kulit yang sensitif, di mana kulit sensitif itu biasanya sangat sensitif terhadap gesekan. Gesekan tidak hanya didapatkan dari mencukur, akan tetapi dari tindakan stripping. Stripping itu pada saat kita wax, itu biasanya kondisi kulit yang fragile, yang rentan, biasanya akan sangat mudah iritasi. Belum lagi bahan kimia yang biasanya digunakan untuk memwax itu biasanya bersifat hangat, panas, dan bersifat melekat di kulit. Nah, ada
orang dengan kondisi kulit sensitif yang belum tentu cocok dengan bahan tersebut. Nah, yang teraman memang kita cukup mentrim. Mentrim itu artinya memotong bulu-bulu tanpa kita melakukan gesekan di kulitnya, dan IPL atau laser hair removal itu tergolong aman untuk kulit sensitif karena dengan sinar tersebut memang tidak ada kondisi perlukaan di kulit, dan jika dilakukan dengan aman oleh dokter, disupervisi oleh dokter, dan biasanya dilakukan dengan energi dari sinar yang tepat, itu biasanya kondisi iritasi atau kondisi yang kita tidak inginkan biasanya kita bisa hindari. Iritasi biasanya kadang disertai luka. Nah, iritasi itu kan biasanya warna kemerahan yang kadang jika kita basuh memberikan rasa perih dan kadang gatal. Nah, karena iritasi erat hubungannya dengan luka pada saat kita tindakan, nah memang akan lebih baik tidak hanya kita memberikan calming cream, tapi kita juga memberikan salep luka. Bisa salep yang mengandung antiseptik atau salep yang mengandung antibiotik. Nah, akan tetapi yang terpenting adalah basuh area kewanitaan dan hindari kelembaban sehingga kita bisa mengurangi manipulasi bakteri.